Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penguji yang telah berkenan menonton video presentasi saya. Perkenalkan, saya Fania Aurelia Evandra dengan nomor BP 1910 Eh, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Strategi Pemerintah Kota Parangpanjang dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 lokasi penelitian, bab 5 temuan dan analisis, dan yang keenam penutup. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang yang pertama itu pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan atau atas bangunan. Dalam bab 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memuat tentang ketentuan umum yang memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah teknis atau definisi pajak bumi dan bangunan. Yang pertama itu bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Pengertian ini bukan berarti hanya tanah permukaan bumi saja, tetapi meliputi tubuh bumi dari permukaan bumi sampai dengan magma, hasil tambang, dan gas material yang lainnya. Yang kedua itu bangunan, yaitu merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau atas perairan. PPBP 2 atau pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Pengelolaan yang tepat dapat mengoptimalkan pencapaian target penerimaan pajak. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan sistem pemungutan pajak yang tepat, karena mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten dan kota meluncurkan berbagai inovasi dalam upaya untuk optimalisasi kepatuhan masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan PAD di kota dan kabupaten masing-masing. Pajak daerah yang dibayarkan oleh masyarakat sangat berdampak untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Di sini, pajak daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berperan penting dalam memenuhi pendapatan asli daerah Kota Parangpanjang. Gambar di samping merupakan target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Parangpanjang tahun 2015 hingga 2022. Berdasarkan tabel tersebut, dengan adanya penurunan persentase realisasi yang mana rata-rata 80%, pada tahun 2021 persentase penerimaan PBB turun menjadi 60%. Maka persoalan pajak bumi dan bangunan Kota Padang perlu mendapat perhatian lebih serius oleh pemerintah kota. Karena angka ini masih rendah untuk tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBBP 2. Lalu dengan rendahnya pencapaian di tahun 2021, maka pemerintah Kota Parangpanjang melalui BPKD menerbitkan 14.863 lembar surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau SPPT PBBP 2 untuk tahun 2022 dengan target PBB sebesar 1.392.238.243 rupiah. Menanggapi permasalahan rendahnya kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, setelah terjadi penurunan persentase tidak tercapai target pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021, membuat pemerintah Kota Parangpanjang harus merencanakan strategi untuk tahun 2022 dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pemerintah Kota Parangpanjang memiliki 7 strategi ya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Yang mana yang pertama itu pendistribusian SPPT melalui RT setempat, pemberian souvenir untuk pembayaran PBB, perpanjangan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB, pembayaran PBB secara non-tunai, pos pelayanan PBB di kelurahan dan pusat-pusat keramaian di Kota Parangpanjang, SIP-PBB atau Sistem Informasi Publik Pajak Bumi dan Bangunan, serta SIK-PBB yaitu Sistem Informasi Geospasial Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, realisasi penerimaan PBB
tertinggi yang diterima oleh Kota Padang Panjang, yaitu pada tahun 2022 mencapai 1.453.518.688 rupiah dengan persentase 108,07%. Dengan begitu terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Padang Panjang. BPKD Kota Padang Panjang menggunakan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimulai pada tahun 2020. Namun terjadinya pandemi COVID-19 membuat strategi yang telah dirancang oleh BPKD Kota Padang Panjang tidak dapat dilaksanakan. Strategi baru dapat dijalankan pada tahun 2022 karena pada tahun 2021 perekonomian masyarakat baru pulih sehingga realisasi penerimaan PBB belum maksimal. Dengan adanya penerapan strategi untuk tahun 2022, maka Kota Parangpanjang mendapatkan realisasi penerimaan PBB tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu mencapai 1.453.518.688 rupiah. Tidak semua strategi yang dijalankan oleh BPK di Kota Parangpanjang untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar PBB, sesuai dengan implementasi strategi untuk meningkatkan PA di Kota Parangpanjang pada tahun 2022. Sehingga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menentukan apakah strategi yang diadopsi merupakan strategi baik atau strategi buruk, untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dapat digunakan tahun berikutnya, pemerintah harus mengevaluasi strategi yang telah dijalankan tersebut. Nah, rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut yaitu berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan strategi pemerintah Kota Parangpanjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Lalu selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana strategi pemerintah Kota Parangpanjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Lalu, manfaat penelitian yang pertama secara teoritis dapat memberikan kontribusi bagi ilmu administrasi publik, konsentrasi manajemen publik, khususnya dalam kajian strategi pemerintah Kota Parangpanjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Lalu secara praktis yaitu untuk memberikan gambaran nyata mengenai strategi pemerintah Kota Parangpanjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan saran kepada pihak pemerintah kota dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Parangpanjang. Itu yang kedua, itu tinjauan pustaka. Yang pertama, pada bab 2 ini yaitu studi penelitian yang relevan. Yang pertama itu penelitian dari Yulistia tahun 2019 dengan judul Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Efektivitas Target Penerimaan PBB, Studi Kasus Nagari Timbulun Kabupaten Sijunjung. Yang kedua yaitu penelitian dari Julia Filia Kolatung tahun 2021 dengan judul Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Manado. Lalu yang ketiga yaitu penelitian Windy Anggraini, Siti Farida, dan Siti Alia tahun 2020 dengan judul Efektivitas Penerapan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2020. Lalu penelitian terakhir yaitu penelitian dari Mustafa Hasbar dan Agung Wijaya tahun 2017 dengan judul Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan atau PBBP2 dengan pendekatan strategi di SWOT analisis di Kabupaten Nreka. Lalu kajian teori. Richard P. Rummel menjelaskan bahwa good strategy atau strategi baik adalah tindakan koheren yang didukung oleh alasan, campuran efektif pemikiran dan tindakan dengan struktur dasar yang disebut dengan inti atau kernel. Strategi baik atau good strategy merupakan cara untuk mendapatkan dan menggunakan sumber kekuatan untuk meningkatkan efektivitas tindakan. Strategi yang baik memanfaatkan kekuatan untuk menerapkannya sehingga kekuatan itu memberikan dampak terbesar. Strategi yang baik memiliki keutuhan, tindakan koordinasi, kebijakan, dan sumber daya untuk dapat mencapai tujuan. Strategi baik lebih dari sekedar mendorong kita untuk maju menuju satu sasaran, visi, ataupun tujuan. Strategi
baik juga mengakui tantangan-tantangan yang dihadapi dan memberikan pendekatan untuk mengatasinya. Semakin besar tantangannya, maka strategi yang baik akan semakin memfokuskan dan mengkoordinasikan upaya untuk menemukan solusi nyata untuk menghasilkan langkah nyata yang berdaya saing dalam memecahkan masalah. Hal ini berkaitan dengan inti strategi yang terdiri dari diagnosis, kebijakan menuntun, dan tindakan koheren. Menurut Richard Pirumel, inti strategi mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama diagnosis, berfungsi untuk mendefinisikan atau menjelaskan sifat tantangan. Diagnosis diagnosis yaitu berkaitan dengan mendefinisikan atau menjelaskan sifat tantangan, di mana diagnosis yang baik berusaha untuk menyederhanakan kerumitan realitas dengan mengidentifikasikan yang terpenting dari berbagai aspek dalam situasi. Diagnosis berusaha untuk menyebutkan atau mengklasifikasikan situasi, lalu menghubungkan fakta menjadi pola dan menyarankan perhatian harus diberikan lebih banyak ke beberapa masalah. Diagnosis yang eksplisit memungkinkan evaluasi terhadap seluruh strategi. Selain itu, membuat diagnosis menjadi elemen eksplisit strategi memungkinkan keseluruhan strategi ditinjau ulang dan diubah ketika situasi berubah. Lalu yang kedua itu kebijakan penuntun. Kebijakan penuntun hadir untuk menghadapi tantangan yang merupakan bagian dari pendekatan menyeluruh untuk mengatasi tantangan yang telah diidentifikasi pada tahap diagnosis. Kebijakan untuk menyalurkan tindakan menuju arah tertentu yang telah dilakukan pada tahap diagnosis disebut sebagai penuntun. Tujuan atau visi maupun gambaran bukanlah keadaan akhir yang diinginkan oleh kebijakan penuntun. Sebaliknya, kebijakan penuntun menentukan metode untuk menghadapi situasi dan menghindari berbagai tindakan yang mungkin akan terjadi. Kebijakan menuntun yang baik yaitu melihat pendekatan atau metode dalam menangani tantangan yang diidentifikasi dalam tahap diagnosis dengan menciptakan atau memanfaatkan sumber keuntungan. Kebijakan menuntun menciptakan keunggulan dengan mengantisipasi tindakan dan reaksi pihak lain, mengurangi kompleksitas dalam pemusatan upaya ke aspek yang penting atau menentukan dalam situasi, dan menciptakan kebijakan dan tindakan yang koheren. Lalu yang ketiga itu tindakan koheren, yaitu berkaitan dengan langkah-langkah dan koordinasi antara satu sama lain untuk bekerja dalam rangka mencapai kebijakan penuntun. Untuk melaksanakan kebijakan penuntun, tindakan koheren yang mana dalam melaksanakannya menggunakan sumber daya dan kebijakan yang dilakukan harus konsisten dan terkoordinasi. Lalu selanjutnya itu skema pemikiran. Diawali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kota Parangpanjang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, diturunkan menjadi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Parangpanjang, lalu diturunkan menjadi penelitian yang berjudul Strategi Pemerintah Kota Parangpanjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Lalu diturunkan lagi untuk penelitian ini menggunakan inti strategi Richard Pirumel, yang mana yang terdiri dari diagnosis, kebijakan menuntun, dan tindakan koheren. Definisi konsep yaitu yang pertama itu strategi. Strategi adalah serangkaian tindakan atau pilihan yang dibuat dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang melalui perumusan, penerapan, dan evaluasi strategi. Lalu inti strategi Richard Pirumel adalah tindakan koheren yang didukung oleh alasan, campuran efektif pemikiran dan tindakan dengan struktur dasar yang terdiri dari diagnosis, kebijakan menuntun, dan tindakan koheren. Pajak adalah pembayaran teratur yang wajib dilakukan oleh masyarakat umum kepada negara yang bersifat memaksa, yang hasilnya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kepatuhan pajak adalah tindakan yang dilakukan dengan sadar dan patuh untuk melakukan kewajiban perpajakan, seperti memasukkan, melaporkan, dan membayarkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu, pajak bumi dan bangunan adalah pajak kebendaan, artinya besarnya pajak yang terutang berdasarkan pada keadaan benda yang bersangkutan, ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan atau atas bangunan. Selanjutnya itu definisi operasional. Yang pertama terdiri dari 3 variabel. Variabel pertama yaitu diagnosis, indikator situasi, cara mengukurnya dengan mendeskripsikan situasi yang dihadapi oleh pemerintah Kota Parangpanjang terkait kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Lalu untuk
Indikator tantangan, cara mengukurnya dengan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Parangpanjang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Lalu variabel kedua itu kebijakan penuntun dengan indikator metode. Cara mengukurnya itu dengan menganalisis metode yang digunakan untuk menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Lalu indikator keunggulan, cara mengukurnya dengan mendeskripsikan keunggulan dari metode yang dilakukan. Indikator variabel yang ketiga itu tindakan koheren. Indikatornya itu salah satunya itu langkah-langkah, cara mengukurnya dengan menganalisis langkah-langkah yang berkaitan dengan metode yang dilakukan. Lalu indikator terakhir yaitu koordinasi, cara mengukurnya itu menganalisis tindak lanjut kegiatan yang ada pada langkah-langkah. Lalu bab 3 itu metodologi penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya itu menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu teknik pemilihan informan pada penelitian itu dengan purposive sampling. Peranan peneliti sebagai instrumen utama. Lalu proses penelitian diawali dengan pengurusan surat izin survei penelitian, observasi awal, melakukan wawancara, kemudian mengumpulkan hasil dan dokumen terkait penelitian. Unit analisis yang digunakan yaitu lembaga di sini dimaksud Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Parangpanjang. Lalu teknik analisis data yang digunakan yaitu terdiri dari 3, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Lalu bab 4, deskripsi lokasi penelitian. Kota Parangpanjang memiliki luas wilayah 2.300 hektar atau sekitar 0,05% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Dengan kata lain, Kota Parangpanjang termasuk dalam kategori kota kecil di Indonesia dan merupakan kota terkecil di Provinsi Sumatera Barat. Kota Parangpanjang berbatasan langsung dengan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman. Kota Parangpanjang juga terdiri dari 2 kecamatan dan 16 kelurahan. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau DPPKAD Kota Parangpanjang merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan, Sekretariat Daerah, dan Subbagian Aset pada bagian perlengkapan dan aset Sekretariat Kota Parangpanjang. Pada 31 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang struktur organisasi perangkat daerah Pemko Parangpanjang, DPPKAD resmi diubah menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD dengan struktur Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, serta Bidang Pengelolaan BMD. Bab 5 itu tinjauan pustaka. Yang pertama itu diagnosis. Organisasi dalam menjalankan suatu strategi tentu tidak akan terlepas dari suatu permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, organisasi tentu harus mengidentifikasi masalah atau bisa disebut juga dengan diagnosis. Diagnosis mendefinisikan atau menjelaskan sifat dari suatu tantangan, di mana diagnosis yang baik yaitu berupaya untuk menguraikan kerumitan realitas dengan mengidentifikasi yang terpenting dari berbagai aspek dalam situasi. Menurut Richard P. Rummel, diagnosis yang baik yaitu berusaha untuk menyebutkan atau mengklasifikasikan situasi sehingga munculkan fakta dan menyarankan perhatian harus diberikan lebih banyak ke beberapa masalah. Untuk itu, BPKD Kota Parangpanjang tentu harus melakukan diagnosis terhadap masalah-masalah yang terjadi yaitu dengan melihat situasi dan tantangan yang dihadapi. Indikator yang pertama yaitu situasi. Situasi di sini berkaitan dengan usaha untuk menyebutkan atau mengklasifikasikan permasalahan yang terjadi dalam suatu organisasi untuk menghubungkan fakta yang harus dipertahankan. Menurut Richard P. Rummel, strategi tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang telah terjadi, lalu memutuskan apa yang harus dilakukan, melainkan persoalan yang lebih mendasar untuk memahami situasi. BPKD Kota Parangpanjang
telah memulai penggunaan strategi untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada tahun 2020. Namun pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020 yang menyebabkan jatuhnya ekonomi lokal hingga mendorong BPKD Kota Parangpanjang untuk bergerak menurunkan eh, target realisasi penerimaan PBB. Dikarenakan perekonomian masyarakat mulai membaik, BPKD Kota Parangpanjang kembali menaikkan target realisasi penerimaan PBB pada tahun 2021. Namun, nyatanya realisasi pendapatan hanya mencapai 66%. Untuk itu, BPKD Kota Parangpanjang menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan realisasi penerimaan dan kepatuhan wajib pajak. BPKD Kota Parangpanjang telah melakukan diagnosis situasi yang baik, sebagaimana dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa untuk diagnosis jika dikaitkan dengan indikator situasi. BPKD Kota Parangpanjang menyadari adanya penurunan realisasi penerimaan PBB sebagai akibat dari penurunan kepatuhan wajib pajak PBB. Kesadaran ini memberikan diagnosis masalah dengan menerapkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti pendistribusian SPPT PBB melalui RT, pemberian souvenir pada pembayaran PBB, perpanjangan tanggal jatuh tempo dan penghapusan denda administrasi, pembayaran PBB secara non-tunai, pengadaan pos-pos pelayanan PBB di beberapa kelurahan pusat-pusat keramaian, SIP PBB dan SIK PBB. Menanggapi situasi tersebut, BPKD Kota Parangpanjang berkomitmen untuk melaksanakan strategi untuk tahun berikutnya. Yang kedua itu tantangan. Menurut Richard Pirumel, diagnosis bukan hanya sekedar menjelaskan situasi, melainkan juga untuk mendefinisikan atau menjelaskan sifat tantangan dari situasi yang telah terjadi. Dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana BPKD Kota Parangpanjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Selain itu, tantangan selanjutnya yaitu tuntutan untuk meningkatkan pelaksanaan strategi yang digunakan oleh BPKD Kota Parangpanjang ke depannya. Dalam pelaksanaan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, BPKD Kota Parangpanjang menghadapi tantangan berupa wajib pajak yang tidak berada di tempat dan masyarakat yang masih belum terbiasa menggunakan teknologi yang difasilitasi oleh BPKD Kota Parangpanjang. Namun BPKD Kota Parangpanjang berhasil menghadapi tantangan yang terjadi dengan menemukan solusi seperti untuk mengantarkan kembali SPPT PBB kepada wajib pajak, atau jika wajib pajak dapat mengakses SPPT PBB melalui si PBB dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menggunakan fitur yang telah disediakan oleh BPKD Kota Parangpanjang. BPKD Kota Parangpanjang dalam diagnosis terhadap indikator terkait tuntutan atau tantangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB berjalan dengan baik berdasarkan pendapat Richard Umel terkait diagnosis tantangan, di mana berdasarkan diagnosis yang dilakukan oleh suatu organisasi akan menunjukkan berbagai hal yang mungkin akan terjadi, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk menyisihkan banyak tindakan lain dan memahami suatu tindakan yang relevan. Terbukti bahwasannya BPKD Kota Parangpanjang telah memikirkan langkah apa yang akan dilakukan ketika terjadi tantangan dalam menjalankan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Berdasarkan pemaparan peneliti di atas terkait strategi BPKD Kota Parangpanjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan teori Richard Rumel dengan variabel diagnosis yakni situasi dan tantangan telah maksimal dilakukan, di mana BPKD Kota Parangpanjang telah berhasil mengklasifikasikan situasi yang dihadapi terkait kepatuhan wajib pajak PBB. Selanjutnya pada indikator tantangan BPKD Parangpanjang berusaha untuk mengatasi tantangan yang terjadi ketika pelaksanaan strategi. Lalu variabel berikutnya itu kebijakan penuntun. Kebijakan penuntun yaitu berkaitan dengan menguraikan pendekatan menyeluruh yang dipilih untuk mengatasi rintangan yang telah diidentifikasi pada tahap diagnosis. Adapun disebut penuntun karena kebijakan tersebut berusaha untuk menyalurkan segala tindakan menuju arah tertentu yang telah dilakukan pada tahap diagnosis. Artinya lebih memfokuskan kepada apa yang akan dikedepankan dalam mengatasi suatu permasalahan yang ada pada tahap diagnosis. Kebijakan penuntun di sini tidak berkaitan dengan tujuan atau visi ataupun gambaran akhir yang diinginkan, melainkan lebih melihat ke arah pendekatan metode yang akan
dilakukan dalam menghadapi tantangan pada tahap diagnosis serta menciptakan atau manfaatkan suatu keunggulan bagi organisasi. Dalam variabel kebijakan penuntun oleh Richard P. Rummel sendiri terdiri dari metode dan keunggulan. Yang pertama itu metode. Metode dalam kebijakan menuntun yaitu cara yang dibuat untuk menghadapi situasi dan mengesampingkan berbagai tindakan yang mungkin akan terjadi, di mana berusaha untuk memfokuskan cara untuk mengatasi permasalahan pada variabel diagnosis. BPKD Kota Parangpanjang sendiri berupaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak PBB melalui beberapa cara yang dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang menjadi sorotan pada variabel diagnosis. Menurut Richard Rummel sendiri, metode merupakan bagian yang harus diambil untuk mengatasi tantangan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa indikator metode yang menjadi bagian dari kebijakan menuntun yang diambil oleh BPKD Kota Parangpanjang sudah baik dilaksanakan. BPKD Kota Parangpanjang sudah merencanakan pelaksanaan strategi pada tahun sebelum strategi akan dilaksanakan agar sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Lebih lanjut, uh, adanya proses persiapan dan kerjasama yang jelas, yaitu dengan RT dan kelurahan, serta vendor platform pembayaran digital seperti GoPay dan Tokopedia yang mana membantu BPKD Kota Parangpanjang dalam meningkatkan fasilitas pelayanan PBB kepada masyarakat. Yang kedua itu keunggulan. Keunggulan berkaitan dengan proses selanjutan setelah dilakukannya metode pada variabel kebijakan penuntun, di mana setelah dirumuskannya metode tentu harus diiringi dengan menciptakan atau manfaatkan keunggulan dari organisasi. Dalam hal ini, setelah menentukan metode dari kebijakan penuntun, BPKD Kota Parangpanjang harus melihat keunggulan yang ada dan memanfaatkan keunggulan tersebut dengan baik. Menurut Cerumel, kebijakan penuntun berusaha untuk menciptakan keunggulan dengan mengantisipasi tindakan dan reaksi pihak lain, mengurangi kompleksitas dan ambiguitas dalam situasi, dan memanfaatkan pengaruh yang melekat dalam pemusatan upaya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keunggulan yang menjadi bagian variabel penuntun yang dilakukan oleh BPKD Kota Parangpanjang telah berjalan dengan baik. Terbukti di mana kebijakan penuntun yang dilakukan telah berusaha untuk mengantisipasi tindakan dan reaksi pihak lain, di mana pelaksanaan strategi untuk meningkatkan kepatuhan berusaha untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, bukan semata-mata meminta kewajiban perpajakan mereka. Dari temuan peneliti terhadap indikator metode dan keunggulan dalam variabel kebijakan menuntun, dapat diketahui bahwa BPKD Kota Parangpanjang mampu untuk mempersiapkan pelaksanaan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB bekerja sama dengan RT, kelurahan, serta vendor platform pembayaran digital seperti GoPay dan Tokopedia. Selanjutnya, BPKD Kota Parangpanjang mampu untuk memperhatikan keunggulan yang mereka miliki, di mana pelaksanaan strategi tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat. Lalu, variabel yang ketiga itu tindakan koheren. Richard Rummel menegaskan bahwa kebijakan menuntun adalah tentang tindakan atau melakukan sesuatu. Menurut Rummel, strategi tidak perlu menunjuk ke semua tindakan yang akan diambil, akan tetapi harus ada kejelasan tentang tindakan untuk dilakukan secara konsisten dan terkoordinasi. Tindakan koheren di sini berkaitan dengan langkah-langkah dan koordinasi antara satu sama lain dalam organisasi untuk mencapai kebijakan penuntun. Artinya tindakan koheren hadir untuk melaksanakan kebijakan penuntun yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka mencapai kebijakan penuntun terkait pelaksanaan strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB, BPKD Kota Parangpanjang tentu harus meningkatkan langkah-langkah dan koordinasi yang baik. Variabel yang pertama itu langkah-langkah pelaksanaan strategi tindakan koheren memiliki peranan yang sangat penting untuk pencapaian kebijakan penuntun. Berbicara tindakan koheren tentu tidak terlepas dari langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Richard Rummel menegaskan bahwa menjalankan strategi yang baik tentu diperlukan langkah-langkah yang didasarkan atas kebijakan penuntun yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga pelaksanaan strategi dapat berjalan dengan baik. Terkait penelitian ini, yang dimaksud dengan langkah-langkah adalah melihat pelaksanaan strategi yang ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Pelaksanaan strategi PBB pada tahun 2022 berjalan dengan baik dan dapat diimplementasikan kepada masyarakat dengan baik.
pelaksanaan strategi PBB dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkait langkah-langkah yang diambil dalam variabel tindakan koheren oleh BPKD Kota Parangpanjang sudah berjalan dengan baik. Menurut Richard Rumel, untuk menjalankan strategi yang baik tentu diperlukan langkah-langkah yang didasarkan atas kebijakan beruntun yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga pelaksanaan strategi dapat berjalan dengan baik. Di mana langkah-langkah yang diambil BPKD Kota Parangpanjang untuk melaksanakan strategi PBB berfokus kepada pengembangan kemudahan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Lalu selanjutnya itu indikator koordinasi. Pada inti strategi Richard Rumel, koordinasi menjadi bagian terakhir yang harus diperhatikan untuk mendapatkan strategi baik. Koordinasi Richard Rumel menekankan kepada mengordinasikan tindakan untuk mengatasi tantangan tertentu. Menurut Rumel sendiri, koordinasi akan terasa sulit apabila tidak terdesentralisasi dengan baik. Dalam rangka mencapai variabel kebijakan penuntun kepada tindak lanjut pelaksanaan strategi BPK di Kota Parangpanjang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun tindak lanjut tersebut itu berkaitan dengan koordinasi BPK di Kota Parangpanjang dalam pelaksanaan pengawasan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa indikator koordinasi BPK di Kota Parangpanjang melakukan tindak lanjut dan pengawasan strategi yang dilakukan dengan melihat realisasi penerimaan karena tingkat kepatuhan wajib pajak berbanding lurus dengan realisasi penerimaan PBB. Lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam variabel tindakan koheren yang telah dilakukan dengan baik, di mana BPKD Kota Parangpanjang sudah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Richard Rumel menjelaskan bahwa koordinasi akan terasa sulit apabila tidak terdesentralisasi dengan baik. BPKD Kota Padang telah melakukan koordinasi dengan baik, yang mana hal ini didukung dengan RT dan kelurahan yang mengikuti rapat evaluasi. Dengan begitu, BPKD Kota Padang dapat mengambil tindakan apabila ada kelurahan yang tingkat kepatuhan wajib pajaknya masih kurang atau belum memenuhi target. Berdasarkan pemaparan peneliti dari indikator langkah-langkah dan koordinasi terkait variabel tindakan koheren, dapat diketahui bahwasannya BPKD Kota Padangpanjang mengambil langkah yang berfokus pada pengembangan teknologi dan informasi komunikasi untuk mengikuti perkembangan zaman yang memberikan kemudahan kepada masyarakat. Jika dilihat dari tujuan akhir dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, hal ini dinilai berhasil karena naiknya realisasi penerimaan yang diterima oleh Kota Parangpanjang tahun 2022. Adapun hal terkoordinasi terkait tindak lanjut pelaksanaan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB, BPKD Parangpanjang telah melakukan pengawasan dan rapat evaluasi bersama RT dan kelurahan dengan adanya koordinasi, maka BPK di Kota Parangpanjang dapat mengambil tindakan dan menentukan prioritas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bangunan di Kota Parangpanjang. Lalu bab 6 yaitu penutup. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemerintah Kota Parangpanjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, di mana peneliti melihat strategi yang dilakukan oleh BPKD Kota Parangpanjang berdasarkan teori inti strategi Richard Rumel yang terdiri dari diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan koheren. Berdasarkan temuan yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan tercapai karena realisasi penerimaan PBB mencapai lebih dari 100% pada tahun 2022. Realisasi penerimaan PBB juga berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak. Pada variabel diagnosis, BPKD Parangpanjang berhasil mengklasifikasikan permasalahan dan memahami hal-hal yang harus ditingkatkan pada tahun 2022. Lalu variabel kebijakan menuntun BPKD Parangpanjang dalam persiapan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memanfaatkan keunggulan dari pelaksanaan strategi yang memberikan kemudahan kepada masyarakat. Pada variabel tindakan koheren, BPKD Parangpanjang mengambil langkah yang berfokus pada pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Lalu saran, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai strategi pemerintah Kota Parangpanjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, maka ada beberapa saran yang peneliti berikan. Yang pertama yaitu BPKD Parangpanjang diharapkan untuk mencari alternatif strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang bisa digunakan untuk tahun-tahun berikutnya dan tidak memberikan dampak yang membuat masyarakat menunda kewajibannya sebagai wajib pajak. Lalu penyebaran informasi terkait strategi lebih
Terlebih yang berkaitan dengan informasi dan teknologi diharapkan dilakukan dengan memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan tidak hanya mengandalkan RT. Selain itu, BPKD Parangpanjang dapat memanfaatkan sosial media seperti akun Instagram BPKD Kota Parangpanjang, halaman Facebook, dan lebih aktif lagi menyebarkan berita dan informasi melalui website BPKD Kota Parangpanjang. Diharapkan BPKD Kota Parangpanjang mampu untuk menambah mitra dalam hal kerjasama dalam menyediakan platform pembayaran PBB untuk memberikan banyak pilihan kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam membayar PBB. Lalu yang terakhir, PPK di Kota Parangpanjang juga harus mensosialisasikan pentingnya taat membayar pajak dan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat sebagai wajib pajak tidak merasa terpaksa dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk taat dalam menjalani kewajiban perpajakannya. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.